Takbir! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan ila al-jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jajarannya. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara, Kota Medan, kemudian ketua-ketua kecamatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam dakwah ini. Amin. Karena majelis ini, Bapak Ibu, ini bahkan Allah Subhanahu Wa Taala hampir setiap subuh Ahad keliling sekota Medan. Kalau tidak silap saya, di Kecamatan Medan Maimunah ini yang ketiga masalah saya. Yang pertama di masalah Masjid Nur Amin masalah. Amin. Kedua Masjid Jami ya. Yang Pasar Senen, berarti ini yang keempat berarti. Yang keempat ya, berarti ini yang keempat. Kemarin saya datang untuk yang di Pasar Senen kemarin, pas pulang pengajian, datang rupanya udah bubar karena itu pelantikan untuk di kecamatan. Jadi ini alhamdulillah kita bisa bersama di Masjid Al-Ikhlas ini. Kemudian yang kami hormati juga orang-orang tua kami, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sepantasnya kita dimuliakan oleh Allah karena kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat itu menjadi penanda kelak dua yang kita harapkan Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mudah-mudahan dengan selawat itu kita bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena selama hidup kita belum pernah berjumpa. Tapi lalu timbul pertanyaan, bisakah kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW semasa hidup? Jawabannya bisa. Tapi tak semua orang. Bisa tapi tidak semua orang. Kalau orang sudah ketemu dengan Nabi dalam mimpi, tapi hanya dalam mimpi, ketemu dalam mimpi, ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah pasti. Itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa ditiru, tidak bisa disamarkan oleh jin, setan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tapi kalau kita mimpi ketemu dengan kawan, itu belum tentu benar. Tapi kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, itu benar. Tapi itu sulit. Artinya bahwa ada syarat-syarat tertentu harus dipenuhi oleh seseorang, baru dia bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pasti ya, janji Allah itu pasti. Hanya janji Allah lah yang pasti. Kalau sudah Allah menjanjikan itu pasti, maka tak ada yang lain lagi. Maka kita wajib meyakini itu benar adanya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjanjikan kepada kita, Allah memberikan kepatenan keimanan kepada kita.
Allah janjikan kepatenan keimanan kepada kita. Ini orang-orang majelis Arafah ini kata Allah, kuberikan sertifikat keimanan kepada Allah yang menjanjikan. Atau kita, karena kita hari ini sholat subuh berjamaah setiap hari, setiap pagi, kata Allah, kuberikan kepatenan keimanan kepada. Aku berikan kepadamu, wahai hambaku, derajat yang tinggi yang tidak kuberikan kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tentu jawaban kita adalah mau. Allah naikkan berat derajat kita di dunia dan di akhirat. Tentu kita mau. Kata Allah, mau gak kalian wahai hambaku, ku ampunkan dosa kalian sebesar apapun dosa kalian hidup di atas dunia ini, aku berikan keampunan, kata Allah. Kira-kira jawaban kita mau gak diampunkan dosa? Mau ya? Karena kita tempat hilaf dan salah. Hanya Nabi dan para Rasul yang maksum, yang tidak berdosa. Selebihnya kita adalah orang yang tempat hilaf dan salah dan penuh dengan dosa. Kalau Allah berikan keampunan itu kepada kita, masa kita nolak? Tentu kita tidak akan nolak. Lalu kata Allah, ku berikan kepadamu wahai hambaku rezeki yang mulia dan berkah. Udah mulia, berkah lagi. Tentu jawaban kita adalah mau. Kata Allah cuma satu, kalau mau keempat hal ini kuberikan. Kuberikan kepatenan keimanan, kata Allah. Kuberikan engkau derajat yang tinggi. Kuampunkan dosa kalian semuanya, kata Allah. Kuberikan kalian rezeki yang mulia, kata Allah, dan berkah. Cukup satu aja. Apa itu? Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Allah. Jadi orang yang beriman. Lalu nanti timbul pertanyaan, yang mana yang dikategorikan orang yang beriman? Itu nanti. Yang mana dikategorikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang akan kita bahas. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu jelas Allah katakan. Nanti bisa cek di rumah atau di handphone masing-masing. Surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Allah menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Allah katakan yang pertama. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati. Itu secara bahasa kita. Kalau diartikan dia bahasa Indonesia seperti itu. Bergetar hati. Lalu timbul pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mendengar nama Allah disebutkan, apakah bergetar hati kita? Belum tentu. Jangan-jangan tak bergetar. Iya, kan memang itu kenyataan. Ketika dipanggilkan melalui azan untuk sholat, kadang terpanggil pun tidak. Kalau orang yang biasa terpanggil itu, ya langsung dia bergerak. Belum tentu. Maka di dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan gini, tidak bisa diartikan secara terek begitu saja. Sulit orang memahaminya. Maka wajilat di situ, bergetar di situ, kata Ibnu Katsir, ada makna yang tersembunyi di situ. Apa makna yang tersembunyi? Ada al-khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri orang yang beriman yang pertama, kata Allah, ada menyimpan rasa takut di dalam dirinya. Sambutan dari Ketua Majelis Arafah Kecamatan Medan Maimun, Bangda Dedi, pada Bangda pendapat silakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Kampung Baru ini. Jauh-jauh hari sebelumnya saya koordinasi atau konfirmasi kepada Ketua PKH Al-Mukhlis Bapak Fitur Lubis, insya Allah Pak, dalam waktu dekat ini kami dari Majelis Arafah akan melaksanakan safari subuh, dan alhamdulillah dengan penuh penerimaan yang luar biasa
mempersilahkan kita melaksanakan safari subuh pada minggu hari ini tanggal 12 April 2020. Kami dari BKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majelis Arafah Kota Medan yang telah memilih kami terpilih menjadi untuk melaksanakan safari subuh di masjid ini. Kemudian kami juga sedikit bahwasanya masjid kita ini sudah berdiri tahun 1992. Jadi sebenarnya masjid ini sudah lama juga karena dia berada di dalam gang namanya Gong Mangkap. Kemudian juga bulan 11 kemarin kita sudah kedatangan dari Bapak Wali Kota Medan yang hadir di tempat ini, seterusnya memberikan sumbangan kepada masjid kita ini. Semoga kiranya pertemuan kita ini kiranya dirahmati Allah SWT, dan untuk kita selanjutnya mendengarkan ceramah nanti Al-Ustaz yang akan memberikan ceramah pada subuh hari ini. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya